Sahabatku kaum wanita yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, saya Susi Makitan kembali menjumpai Anda dalam acara Wanita Berpengharapan. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberikan wawasan kesehatan buat Anda dan kali ini mengenai penyebab pingsan bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu Ibu Wihani STH akan hadir dan memberi siraman rohani untuk Anda dengan topik berjiwa optimis. Semoga semuanya menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, kita sering mendengar orang tiba-tiba pingsan, baik itu ketika upacara bendera atau di kerumunan banyak orang, di keramaian, dan juga orang yang menderita sakit tiba-tiba pingsan. Nah, sebenarnya apa penyebab pingsan dan bagaimana mengatasinya? Saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Megawati mengenai penyebab pingsan dan bagaimana mengatasinya. Dan Dr. Megawati sudah berada di samping saya. Apa kabar, Dok, hari ini? Kabar baik, Bu Susi. Kabar baik ya, sehat ya, Dok ya. Dok, kalau ada orang yang tiba-tiba pingsan, seringkali ada banyak pikiran yang muncul ya. Kok tiba-tiba pingsan? Nah, ada yang bilang orang itu mungkin kurang makan, belum makan, atau orang itu ada kena serangan jantung. Nah, banyak lagi pikiran orang kalau orang itu kita tahu tiba-tiba kok pingsan gitu. Nah, sebenarnya apa penyebab orang itu pingsan gitu, Dok? Ya, jadi pingsan itu adalah saat otak mengalami kekurangan darah ataupun oksigen, Bu Susi. Jadi oksigen atau darah. Kekurangan itu ya. Kekurangan penyebabnya bisa yang namanya reaksi saraf vagus. Saraf vagus itu yang menghubungkan sistem pencernaan menuju otak dan memiliki peran mengelola aliran darah ke otak dan usus. Kadang-kadang itu ada stimulasi atau perangsangan yang berlebih yang menyebabkan denyut jantungnya melambat sehingga suplai darah di otaknya kurang jadi pingsan. Itu bisa. Nah, reaksi saraf vagus itu bisa dipicu oleh stres. Rasa cemas yang berlebihan, panik, takut, atau rasa sakit yang terlalu kuat. Jadi shock itu juga bisa ya? Iya, jadi misalnya ini disuruh baris, ya dia shock atau dia stres. Nah, stres itu menyebabkan nanti ada reaksi dari sarafnya di dalam tubuh namanya saraf vagus. Nah, itu nanti ngurusinya kemana-mana sampai ke aliran darah otak sehingga suplai darah di otaknya menurun dia akhirnya pingsan. Nah, gitu ya. Stres atau cemas, dimarahi sama guru, panik, tegang itu bisa. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga karena anemi. Anemi atau kekurangan darah. Kita tahu bahwa sel darah merah itu membawa oksigen. Hb itu hemoglobin itu akan bersama dengan oksigen, jadi mengikat oksigen. Kalau sel darah merahnya berkurang, otomatis oksigennya berkurang. Tadi saya sudah beritahu pingsan itu adalah saat otak mengalami kekurangan darah atau oksigen. Atau oksigen ya, Dok ya. Misalnya juga ketika itu tensi darah berubah secara mendadak. Misalnya tensi darah turun. Pada orang-orang diabetes itu bisa tensi darah mendadak turun. Nah, kalau tensi darah turun ya berarti kekurangan darah di otaknya. Gitu ya. Atau dehidrasi, kurang cairan, shock, atau hipoglikemi. Hipoglikemi itu kurang gula. Kurang gula ya. Iya, makanya kan kalau ada orang pingsan mesti bangun kasih minum air gula. Iya. Gitu. Jadi kekurangan gula, saya 3, kekurangan darah, oksigen atau kekurangan gula di dalam otak itu bisa menyebabkan pingsan. Itu ya, jadi kurang darah, kurang oksigen atau kurang gula gitu ya, Dok. Nah, kalau pada orang dewasa ini, penyebab paling sering itu apa? Kalau orang dewasa itu pingsan itu bisa karena penyakit ya. Penyakit apa saja yang misalnya bisa menyebabkan? Hipertensi, ya. Diabetes. Jadi diabetes itu bisa gulanya terlalu tinggi ya pingsan, gulanya berkurang juga pingsan. Dehidrasi atau shock kalau orang dewasa. Kalau pada anak-anak sekolah itu ya biasanya tadi itu upacara itu hanya reaksi saraf vagus saja. Tegang atau apa gitu ya. Kalau orang dewasa itu biasanya karena penyakit, Bu Susi. Jadi kalau anak-anak biasanya penyebabnya bukan penyakit gitu ya, Dok ya. Lebih banyak kadang-kadang kalau anak-anak itu bisa karena stres atau anemi nggak makan ya. Iya, nggak makan kan hipoglikemi jadinya. Kurang kalau gitu anemi jarang ya anak-anak ya. Kecuali anak perempuan yang sudah akil balik. Oh gitu ya. Karena menstruasi. Kalau biasanya anak-anak SD kan kalau pingsan pada saat upacara itu berarti
biasanya ya capek gitu ya, stres gitu kurang, ya. mungkin nggak makan. Nggak makan, Kan kata khusus gitu, tadi, iya, mungkin berangkat sekolah nggak makan. Biasanya gitu kan Kena anak-anak sinar itu. matahari yang Oh iya, banyak, yang banyak gitu, gitu pusing ya. gitu. Nah ini bagaimana memastikan penyebab seorang itu pingsan, khususnya pada orang dewasa nih dok? Kalau ini ya mesti pemeriksaan fisik ya. Jadi diperiksa fisiknya, ditensi, dilihat. Kalau pingsannya lebih dari 2 menit ya dibawa ke rumah sakit periksa ya? jantungnya. Kalau mereka-mereka yang punya sakit diabetes itu ya periksa gula. Terus ditanya juga apa yang terjadi, apa sering seperti ini. Jadi anamnesa kepada keluarga. Jadi untuk memastikan penyebab seseorang pingsan memang tidak bisa semudah begitu gitu ya, secepat gitu. Oh ini karena ini, oh ini kan nggak bisa ya kalau jadi orang harus bisa dilihat aja bagaimana orangnya ini. Jadi kalau dia kalau memang sudah dewasa punya penyakit diabetes, pasti bisa karena diabetesnya. Iya, tapi kan kalau kita ketemu orang, kita ketemu orang kan kita nggak tahu dia pingsan, dia kena punya penyakit diabetes apa hipertensi kita juga nggak tahu. Nah, sebenarnya Bu Susi untuk orang dewasa yang punya sakit diabetes atau hipertensi jadi penyakit yang menaun, ada baiknya alergi atau apa di KTP-nya itu ditempel, jadi seperti tempelan saya pernah lihat supaya, ada tempelan alergi gitu. Jadi supaya kalau dia pingsan orang tahu. Orang lihat KTP-nya tahu, oh ini mungkin kemungkinan alergi atau diabetes gitu. Orang pingsan kemungkinan, waduh, ini mungkin gulanya rendah atau justru tinggi. Gitu ya. Sebenarnya gula tinggi atau rendah itu lebih berbahaya gula rendah. Mengapa dok? Nah kalau gula rendah, jadi otak kekurangan glukosa dalam waktu yang 5-10 menit saja itu menyebabkan otak bisa rusak. Kalau gula tinggi itu otak bisa masih bisa bertahan lama. Justru yang rendah ya. Jadi makanya kalau ada orang pingsan itu nggak tahu gulanya rendah atau tinggi, nggak tahu apa, dikasih minum air gula nggak ada masalah. Oh nggak ada masalah. Lebih baik ya, seperti itu ya. Iya. Nah ini apa ada tanda-tanda orang mau pingsan gitu dok? Ya biasanya ada yang tahu orangnya pusing. Oh gitu, orangnya yang bersangkutan ya. Mual, keringat dingin, penglihatan mulai kabur gitu ya. Pendengaran seperti bising. Nah, memang ada tanda-tandanya, tapi yang tahu kan dia. Kalau kita nggak tahu, kita orang lain nggak tahu ya. Ya makanya kita beritahu. Ini hari ini kalau misalnya tiba-tiba berdiri terus pening, pusing, mual, keringat dingin, kalau mau ambruk ya cepet-cepet cari tempat yang enak. Gitu iya, duduk. Iya. Jadi kita sendiri yang harus merasakan kalau kita sudah pusing, keringat dingin ya harus cari tempat ini supaya kita tidak terjatuh kena apa kayak gitu ya. Iya, kan bisa cedera. Nah ini bagaimana memberi pertolongan pada orang yang pingsan ini? Kan kita kadang-kadang panik ya, apalagi itu keluarga kita sendiri. Wah ini gimana nih kok tiba-tiba pingsan gitu? Jadi yang perlu diwaspadai dulu Bu Susi ya untuk orang yang pingsan itu kalau pingsan lebih dari 2 menit. Lebih dari 2 menit ya. Kalau pingsan, kalau anak-anak sekolah paling sebentar dikasih alkohol atau dikasih minyak kayu putih, gitu. Bangun ya sudah. Tapi pingsan lebih 2 menit atau yang kalau di rumah ya pingsan lebih dari 2 menit atau tidak pernah pingsan sebelumnya. Tiba-tiba kok pingsan gitu. Atau pingsannya sudah berkali-kali tanpa sebab yang jelas sering pingsan anak ini. Bisa ada riwayat sakit jantung, diabetes, riwayat cedera akibat pingsan, atau ada mengalami gangguan penglihatan, terus pingsan disertai dengan kesulitan menggerakkan anggota bagian tubuh, tidak bisa mengendalikan fungsi saluran cerna, jadi pingsan dengan ngompol gitu loh Bu Susi maksudnya, kesulitan bicara gitu-gitu, nyeri dada. Ini kan pingsannya bisa karena sakit jantung atau stroke, iya kan? Itu yang bahaya. Kalau pingsan bangun aja tidak ada masalah, tapi pingsan dengan disertai gangguan-gangguan penyakit ini. Nah, kita harus segera bawa ke dokter. Kalau pingsan biasanya kita baringkan, posisi kaki harus lebih tinggi dari jantung dan kepala. Jadi kakinya diangkat gitu. Atau kalau anaknya sudah bisa duduk, dia duduk kepala di antara lutut. Longgarkan pakaian gitu aja. Jadi ya. Jadi pingsan hanya pertolongannya hanya itu. Hanya itu ya. Kalau itu nggak bangun-bangun, ya waktunya dibawa ke rumah sakit. Gitu ya. Baik dok, terima kasih banyak untuk penjelasannya mengenai pingsan ini. Sampai jumpa di program berikutnya dok ya. Iya, sampai jumpa. Terima kasih.
Sahabatku, semoga perbincangan mengenai penyebab pingsan tadi bermanfaat buat Anda dan keluarga. Dan sekarang tetaplah bersama Wanita Berpengharapan, karena sesaat lagi Ibu Wihani SDH akan memberikan siraman rohani untuk Anda. Tetapi sebelum itu, mari kita bersama-sama mendengarkan sebuah lagu berikut ini yang saya siapkan buat Anda. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur. Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang penyebab pingsan yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini, saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik berjiwa optimis. Sahabat, akhir-akhir ini kita mendengar dua kata yang sering diucapkan dan diomongin oleh banyak orang, yaitu kata optimis dan pesimis. Di masa pemilu, dua kata ini sering kita dengar, bukan? Optimis artinya keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dan yang menyenangkan. Dan orang yang berjiwa optimis berarti orang yang selalu memiliki harapan baik dalam segala hal. Jadi, kalau Anda selalu yakin dan berharap akan yang baik dari segala hal dalam hidup ini, maka Anda adalah orang yang optimis. Nah, kebalikan dari optimis adalah pesimis. Jadi orang yang berjiwa pesimis berarti orang yang tidak memiliki harapan yang baik atau orang yang tidak memiliki keyakinan akan segala hal yang baik. Biasanya, orang yang tidak memiliki harapan akan masa depan, itulah yang dijuluki orang pesimis. Nah, sahabat, orang yang berjiwa atau bersikap optimis akan berani menerima kenyataan, sehingga orang yang optimis tidak terlalu terkejut dan panik bila ada kesulitan. Tetapi sebaliknya, dia bersemangat mencari solusi atau jalan keluar. Orang yang optimis yakin bahwa dirinya mampu mengatasi masalah. Dia tidak gampang menyerah. Orang yang optimis tidak takut akan adanya perubahan atau pembaharuan dalam segala hal. Dan yang paling baik dari sikap orang optimis adalah ia tidak mudah berpikir negatif, walaupun kesulitan atau masalah yang dihadapinya sungguh besar. Orang yang optimis juga akan selalu bersemangat meningkatkan kekuatan dan penghargaan. Orang yang optimis juga selalu bersikap gembira dan juga riang ketika ia tidak bisa berbahagia. Jadi sahabat, orang yang optimis lebih sanggup menikmati hidup ini daripada orang yang pesimis. Orang yang pesimis adalah orang yang mudah menyerah, selalu berpikir sempit dan negatif, tidak memiliki semangat untuk bersaing meraih prestasi. Sehingga, orang yang pesimis sulit maju dan berkembang. Sahabat, saya akan membacakan sebuah ilustrasi yang menggambarkan sikap optimis dan pesimis. Ilustrasi ini mengisahkan dua ekor katak yang terjebur dalam semangkok krim. Nah, satu katak berjiwa optimis dan yang satu katak lagi berjiwa pesimis. Yang berjiwa pesimis mengatakan dengan sedih bahwa ia akan tenggelam. Kemudian ia menutup matanya dan mengatakan selamat tinggal. Sedangkan katak yang optimis mengatakan, sulit untuk keluar, tapi aku tak akan mundur. Aku akan berenang sampai kekuatanku habis. Karena setelah mencoba, aku akan mati dengan puas. Lalu dengan berani ia terus berenang. Gerakannya seolah-olah sedang mengocok krim itu. Akhirnya, ketika ia sampai pada lapisan mentega,
ia berhenti dan melompat keluar dengan gembira. Katak yang berjiwa optimis akhirnya berhasil melewati masalahnya. Nah, sahabat, ilustrasi yang bagus kan? Kita juga banyak menemukan dua macam orang di sekeliling kita, bukan? Ada orang-orang yang berjiwa optimis, dan ada juga banyak orang yang berjiwa pesimis. Lalu, Anda termasuk yang mana? Nah, sahabat, kalau Anda diminta untuk memilih, tentu Anda memilih menjadi orang optimis, bukan? Walaupun mungkin dalam kenyataan Anda selalu bersikap pesimis. Setiap orang pasti ingin bersikap atau berjiwa optimis, karena pada dasarnya, orang ingin berhasil dalam hidup ini. Dan orang yang berjiwa optimislah yang banyak berhasil menjalani hidup ini dengan bahagia. Sahabat, Tuhan juga menghendaki kita berjiwa optimis. Firman Tuhan dalam surat Filipi pasal 4 ayat 8 mengatakan, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk menasehati jemaat di Filipi. Tuhan ingin kita berpikir dengan benar, memikirkan hal yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, dan yang sedap didengar. Juga kita harus memikirkan segala hal yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Bila semuanya ini ada dalam pikiran kita, maka kita adalah orang-orang yang berjiwa optimis. Tapi, bila dalam pikiran kita ada semua hal yang buruk, yang tidak mulia, dan tidak terpuji, serta tidak suci dan manis, maka kita akan menjadi orang-orang yang berjiwa pesimis. Nah, sahabat, mari kita periksa apa yang ada dalam pikiran kita. Mungkin kita tidak sadar bahwa selama ini kita menjadi orang yang berjiwa pesimis. Karena kita sadar pikiran kita penuh dengan hal negatif dan yang salah, atau yang tidak suci dan tidak mulia. Jangan putus asa. Masih ada waktu untuk berubah. Sekarang, cobalah membuang semua pikiran negatif, yang pahit, yang kotor, dan yang salah. Mintalah Tuhan menolong Anda jika Anda mengalami kesulitan untuk membuang semua pikiran itu. Tuhan akan menolong Anda, dan setelah itu isilah pikiran Anda dengan hal-hal yang positif, yang manis, yang benar, dan yang suci, serta yang mulia. Perhatikan hidup Anda setelah itu, dan pastikan bahwa Anda sudah berubah menjadi orang yang berjiwa optimis. Kembali lagi, saya akan membacakan nasihat Rasul Paulus untuk kita hari ini. Rasul Paulus mengatakan, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Akhirnya saudara, Tuhan memberkati dan menolong Anda menjadi orang yang optimis. Amin. Sahabat wanita berpengharapan, sayang sekali waktu kita terbatas. Rasanya memang saya tidak mau berpisah dengan Anda, tetapi kita harus berpisah untuk berjumpa kembali. Dan semoga seluruh sajian kami bermanfaat buat Anda dan keluarga. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini, atau Anda ingin membagikan pengalaman hidup Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya ulangi kembali nomornya
081-333-777-386. Akhirnya saya Susi mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.